Dataran luas dan tak berujung memiliki dua pegunungan menjulang tinggi yang berdiri dengan puncaknya yang menembus langit. Pegunungan yang begitu tinggi adalah tempat yang sulit didaki oleh orang biasa. Benteng yang sangat besar menjaga celah antara dua pegunungan ini seperti binatang buas prasejarah yang ganas, melindungi jalan utama yang menuju dan keluar dari Kekaisaran Jiama. Benteng ini adalah garis pertahanan terpenting di hati rakyat Kekaisaran Jiama. Jika garis pertahanan ini terkoyak, tentara tiga kerajaan akan berbaris langsung ke Kekaisaran Jiama. Ukuran benteng itu begitu besar sehingga membuat seseorang tidak bisa berkata-kata. Dibandingkan dengan Zhenggui Pass yang dikunjungi Xiao Yan saat itu, tidak diragukan lagi itu adalah pertemuan junior-senior. Dinding benteng ini seluruhnya dibangun dari batuan vulkanik yang hitam pekat. Itu memiliki ketangguhan yang luar biasa menakutkan. Tembok seperti itu kemungkinan akan bisa bertahan lama bahkan melawan serangan elit Dou Huang. Tentara yang sangat padat terlihat di seluruh dinding benteng. Ada juga balista besar yang tak terhitung jumlahnya yang hadir samar. Panah baja yang setebal paha seseorang telah dimasukkan ke dalam balista dan siap untuk melepaskan kekuatan yang menakutkan setiap saat. Garis pertahanan ini layak menjadi sekuat logam di bawah perlindungan tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan aliansi tiga kekaisaran harus membayar harga yang lumayan dan berdarah untuk menyerang dan merobek garis pertahanan ini dengan paksa. Lebih dari 10 sosok manusia dengan reputasi yang cukup besar di dalam kekaisaran berdiri di tengah tembok kota. Pada saat ini, tatapan mereka membawa seutas benang kekhawatiran saat mereka melihat ke tempat yang sangat jauh dari benteng. Pasukan yang sangat padat meluncur seperti awan gelap dari tempat itu. Sekilas, orang bisa melihat jumlah mereka yang tak terbatas. Dari kelihatannya bendera besar yang dibawa tentara, mereka adalah militer aliansi dari tiga kerajaan besar. Tentu saja, hal yang paling membuat mereka khawatir bukanlah para prajurit biasa ini. Sebaliknya itu adalah tiga elit Douzong yang bersembunyi di dalam tentara. Di mata orang yang benar-benar kuat, pasukan biasa tidak menimbulkan banyak ancaman. Selama seseorang adalah seorang ahli Douang, seseorang akan dapat dengan mudah bertahan melawan 10.000 tentara yang kuat. Ini juga alasan mengapa yang kuat memiliki posisi yang melebihi bangsawan di benua ini. Yang kuat memerintah tertinggi di benua Douqi. Otoritas kerajaan berada di urutan kedua. Ku dengar orang-orang yang telah memimpin semua orang selama ini adalah Yan Luotian dan tiga sesepuh dari Lembah Mulan. Meskipun pemimpin sekte-sekte racun yang paling merepotkan tidak akan muncul, ini sudah cukup untuk merasakan tekanan yang sangat besar. Bagaimanapun, ini setara dengan dua elit Douzong. Tatapan Hai Bodong menatap ke kejauhan sejenak sebelum menariknya dan menghela nafas. Hai Bodong saat ini benar-benar telah mencapai puncak kelas Dou Huang di mana dia sebanding dengan Jialao setelah perkelahian besar yang berulang-ulang selama setahun terakhir. Menerobos ke kelas Douzong hanya selangkah lagi. Tentu saja, jarak dari satu langkah ini sedemikian rupa sehingga adalah hal yang biasa bagi seseorang untuk tidak dapat menyeberang seumur hidupnya jika seseorang tidak memiliki kesempatan. Bagaimanapun, ada sejumlah orang yang tidak diketahui di benua Douqi yang akhirnya berhenti di tahap ini. Meskipun demikian, seorang Dou Huang pada akhirnya adalah seorang Dou Huang. Kecuali seseorang memiliki beberapa keterampilan Dou abnormal yang tidak biasa, pada dasarnya tidak mungkin untuk melompat melintasi kelas dan menantang seorang elit Douzong. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Xiao Yan. Dia tidak hanya memiliki metode Qi, Flame Mantra, yang misterius tetapi juga harta karun unik seperti tiga, api surgawi, dan keterampilan segel dewa. Saya telah mengirim beberapa orang ke wilayah sudut hitam, untuk mencari kakak kedua. Dia pasti akan datang dan mengulurkan tangan jika dia menerima kabar itu. Namun, sumber air yang jauh tidak bisa langsung memuaskan dahaga seseorang. Ini mungkin akan menjadi situasi yang berbeda pada saat dia memimpin orang. Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, mendesah pelan. Selama periode waktu ini, dia telah menghabiskan banyak upaya dan pemikiran untuk menghadapi serangan ketiga sekte. Namun, pihak lain memiliki orang-orang yang setara dengan tiga elit Douzong. Ini pada akhirnya merupakan beban besar yang menekan hati semua orang di Kekaisaran Jiama. Yang mulia, apakah luka Anda baik-baik saja? Tangan Xiao Ding menepuk lembut kursi rodanya sebelum dia menoleh untuk melihat wajah cantik dingin wanita cantik di sampingnya.
Penampilannya yang menyentuh memang kecantikan langka di tempat semacam ini yang dipenuhi dengan darah dan pembunuhan. Mungkin itu karena hubungan Xiao Ding dengan seseorang, tetapi rasa dingin di wajah Medusa yang mempesona, yang menatap ke kejauhan dengan mata dingin, perlahan menjadi lebih hangat. Dia berkata, saya telah mengkonsumsi pil obat yang telah disempurnakan dan dipulihkan oleh alkemis Aliansian. Meski kekuatan bertarangku sedikit melemah, tidak ada masalah serius. Xiao Ding tertawa getir dan mengangguk sedikit. Dia berkata, sulit bagimu. Saya juga memikirkan ras ular orang. Sekarang hubungan setiap orang adalah di mana kematian siapapun akan menyebabkan yang lain menderita, kerugian dari satu pihak akan menghasilkan akhir yang merusak. Medusa menggelengkan kepalanya. Dia menoleh sedikit saat matanya melihat ke arah pegunungan Magical Beast Mountain yang jauh. Dia mengatupkan gigi peraknya dan mendesah di dalam hatinya, apakah kamu tidak keluar dari retretmu? Jika Anda sedikit terlambat, kemungkinan kekaisaran Jiama akan benar-benar dihancurkan. Aku penasaran bagaimana kabar adik ketiga. Retretnya sebenarnya memakan waktu 1 tahun penuh. Yang terbaik adalah tidak ada kecelakaan yang terjadi padanya. Xiao Ding juga mengerti apa yang dipikirkan Medusa saat melihat tatapannya. Dia mengusap dahinya dan tertawa getir. Bajingan kecil ini selalu memainkannya seperti ini, jika dia tidak segera kembali, Aliansian ini akan tamat. Hai Bodong di sisinya tidak bisa menahan untuk membuka mulutnya untuk berbicara ketika dia mendengar kata-kata Xiao Ding. Saya pikir itu harus segera. Selama kita bisa bertahan sampai dia keluar dari retretnya, situasinya akan jauh lebih baik. Bagaimanapun, orang itu mungkin seorang Dou Huang, tetapi jika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia mampu melawan seorang elit Dou Zong. Saat itu, pihak kami akan memiliki 2 elit Dou Zong. Bahkan orang-orang dari 3 sekte tidak akan berani bertindak gegabah. Jika kita benar-benar bertarung habis-habisan, ratu ini setidaknya akan bisa menyeret salah satu dari mereka bahkan jika aku akhirnya mati. Medusa menyuarakan pikirannya. Rasa dingin yang kuat segera melintas di pupilnya. Pemimpin sekte dari sekte racun itu, Yan Luotian dari sekte angsa emas, dan 3 sesepuh dari lembah Mulan takut kamu akan melakukan ini. Karenanya, mereka belum terlibat dalam pertarungan kematian dengan Anda. Namun, kali ini, sepertinya mereka telah melakukan persiapan saat bergandengan tangan. Yang mulia, Anda harus lebih berhati-hati. Jia Xingtian di sisi lain berbicara dengan suara yang dalam sambil memasang ekspresi hormat. Medusa sedikit mengangguk. Dia akan berbicara ketika dentuman genderang seperti guntur mulai menyebar dari jauh dengan cara yang kuat. Itu segera mempengaruhi seluruh benteng. Mereka akan memulai serangan mereka. Ekspresi Medusa dan yang lainnya menjadi tegang saat mereka mendengar pukulan drum yang tergesa-gesa ini. Tanah mulai bergetar tidak lama setelah genderang dibunyikan. Lautan besar tak berujung orang di kejauhan mulai bergegas menuju benteng seperti gelombang laut. Ledakan tertib saat kaki mereka mendarat di tanah bergema di atas tempat ini seperti raungan menggelegar, memberi orang perasaan berat di dalam hati mereka. Semua ahli Dowangs dari Yan Alliance dan ras ular rakyat, menyebarkan dirimu ke seluruh garis pertahanan. Waspadai ahli musuh, Dowangs. Ekspresi Xiao Ding berangsur-angsur menjadi serius saat dia menoleh dan berbicara dengan tegas. Sejumlah besar orang menanggapi di belakangnya setelah mendengar perintah itu. Segera, banyak sosok manusia terbang dengan cara seperti kilat. Semuanya, pertempuran besar hari ini mempengaruhi kelangsungan hidup kekaisaran Jiama dan ras ular orang. Oleh karena itu, mari kita lakukan semuanya. Tatapan Xiao Ding perlahan menyapu semua orang saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang menganggukkan kepala mereka dengan ekspresi serius ketika mereka mendengar kata-katanya. Pertempuran ini menyangkut kelangsungan hidup mereka. Sementara benteng memasuki mode siap pertempuran, masa hitam kepala manusia mulai membanjiri di tengah teriakan pertempuran keras yang membumbung ke langit. Banyak sinar cahaya terbang di udara di atas lautan manusia ini. Inilah para ahli dari 3 sekte, tokoh-tokoh yang menyebabkan tekanan pada benteng Gunung Hitam melonjak. Ketika masa hitam tak berujung aliran manusia masih sekitar 1000 meter dari benteng, aura pembunuhan melonjak ke langit dengan suara hentakan keras. Itu menyebar sebelum menutupi seluruh benteng Gunung Hitam ke dalamnya. Sinar cahaya terbang melintasi langit sementara banyak orang dengan sayap Dou Qi di punggung mereka muncul.
Tatapan mereka membawa senyum dingin saat mereka mengamati benteng gunung hitam yang dijaga ketat. Keke, sungguh tidak terduga bahwa kerajaan Jiamaemyu sangat keras kepala. Anda benar-benar mampu bertahan selama hampir 1 tahun di hadapan aliansi 3 kerajaan kami. Meskipun Kekaisaran Jiama Anda akan benar-benar dikalahkan dalam pertempuran ini, reputasi Kekaisaran Jiama Anda dapat dianggap telah melonjak di wilayah barat laut ini. Tawa liar yang kuat tiba-tiba terdengar saat pasukan saling berhadapan. Akhirnya, itu bergema di atas langit. Yan Luotian. Wajah Medusa dan yang lainnya di benteng segera menjadi dingin setelah mendengar tawa itu. Mulut mereka mengeluarkan nama yang sangat bergengsi di dalam Kekaisaran Luoyan. Cahaya keemasan yang cerah tiba-tiba melesat ke langit dari pasukan besar setelah tawa terdengar. Itu segera tergantung di langit. Mata semua orang melayang, hanya untuk melihat seorang pria yang mengenakan pakaian emas melayang di langit. Sepasang sayap angsa berwarna emas yang luar biasa besar berkedip-kedip, tampak seperti makhluk dewa. Masa hitam tentara segera meledak menjadi sorak-sorai yang mengguncang bumi ketika pria berpakaian emas ini muncul. Jelas, Yan Luotian ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara mereka. Wajah Medusa sedingin es saat dia melihat Yan Luotian. Tubuhnya bergerak dan dia sudah berada di langit di luar benteng saat dia muncul lagi. Tatapannya menyapu Yan Luotian hanya untuk tertawa, hanya 2 bintang Do Uzong yang berani bertindak lancang di depan ratu ini. Hehe, kecantikan Medusa sudah tersebar di sejumlah negara. Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Nenek moyang ini, menyebut dirinya sebagai Do Uzong, tahu bahwa saya sendiri tidak akan cocok untuk Anda. Oleh karena itu, saya secara alami tidak berniat untuk bertarung sendirian. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Yan Luotian saat dia perlahan berbicara. Haha, kamu memang layak menjadi Ratu Medusa. Anda benar-benar pahlawan di antara wanita. Hari ini, izinkan kami bertiga dan pemimpin Sekte Angsa untuk bertukar pukulan denganmu. 3 sinar cahaya berbeda ditembakkan dari pasukan di bawah tepat setelah suara Yan Luotian terdengar. Akhirnya, 3 sesepuh yang tersenyum muncul di udara. Mata Medusa sedikit mengecil saat dia melihat ketiga lelaki tua itu. Wajahnya sedingin es saat dia menekankan setiap kata dengan jeda. Mulan. 3. Sesepuh.